Dulu disertasi saya itu tentang Kiai Nasib, itu Pak Hasyim Muzadi, kemudian Pak Ali Mas Kamisa, dan Pak Imam Muhammad. Jadi Kiai Nasib adalah seseorang dipanggil Kiai meskipun bukan keturunan Kiai, diakui masyarakat karena keilmuannya dan manajerialnya, kemudian pendiri pondok pesantren, pendiri bukan abahnya. Nah kemudian semua senat guru besar itu meminta saya untuk mengembangkan itu, tidak hanya Kiai Nasib tapi juga Kiai Nasab dan Kiai Nisab. Di situ saya diperintah untuk 9 kiai termasuk itu semua nanti tinggal jawab saja. Dari tipologi yang 3 itu Kiai Nasab, Kiai Nasib, Kiai Nisab. Nah Gus Muwafiq itu masuk yang mana? Basis ininya apa? Jadi basis epistemologinya apa? Nah gini, kalau Kiai Nasab sudah memahami iya. apa ya terminologi dari beberapa pembagian. Ini basis epistemologinya apa? Karena tidak ada literaturnya itu tadi, saya ketika terjun lapangan dengan disertasi itu dulu, saya menemukan Pak Hasyim itu bukan anaknya Kiai, hanya anak modern biasa Tuban. Karena di generasinya Kiai Hasyim. Nggih. Nah kalau generasi di atasnya, apa semua yang ada itu juga keturunan? Ayo. Enggak juga. Enggak juga kan? Ya. Dan hanya di level tertentu. Jadi itu. Ya. Makanya saya tanya basis epistemologinya apa? Karena basis yang sekarang ada pun pada mungkin di ilmu Jawa itu kan ada anak, Pak, Yud, Canggah. Nah mungkin di Canggahnya ini generasi pertama. Selama masih ada itu termasuk nasab. Makanya saya. Tapi di atasnya lagi juga nasabnya nggak ada. Karena saya fokusnya ke jenengan dulu. Makanya saya tanya basis epistemologinya. Setelah kalau dari di atas Brawijaya 5 misalnya, itu kan sudah nggak ada nasab sudah. Iya. Bukan gitu. Karena kiai itu adalah epistemologi lokal. Betul. Dan dia tidak hanya manusia. Dia bisa kebu. Betul. Dia bisa keris. Ya Mas Aridobe. Iya kan? Ya. Dia juga keris. Dia juga ini. Jadi makanya kemudian basis epistemologi positivistiknya ini apa? Kan dia nanya gitu. Ya, karena semua pada dasarnya di luar Rasulullah orang nasabe. Mungkin gitu. Jadi di luar Rasul itu orang nasabe kan. Kalau dari Brawijaya 5, yuk kan naro. Jadi ini kan transliterasi pengetahuan kan. Konsep umumnya yang basis epistemologi dasarnya kan al ulama warasatul anbiya. Kiai itu adalah sebutan yang hanya ada di Indonesia, dia bukan bahasa Arab. Makanya tidak bisa dijamakkan jadi uyaha, itu nggak bisa. Anaknya Gus jadi gawakis juga nggak bisa. Gawakis dan gawaning gitu. Iya gawaning. Disertasi saya itu awalnya muncul karena Pak Hasyim Muzadi waktu itu pidatonya begitu. Kiai. Itu iseng aja itu. Iya. Akhirnya bagi kita yang di kampus jadi unik begitu. Akhirnya saya teliti. Berarti nasabnya berarti nasibnya nggak mesti kan gitu waktu itu. Akhirnya saya teliti. Muncullah terminologi Kiai Nasab. Materialisme positivistik gitu namanya. Kan gitu ya toh. Karena terus ada nisabnya. Iya. Jadi ada nasib bawa nisab. Ada nasab bawa nisab. Tapi ada yang nisab nasab nggak bawa nisab. Itu Gus Muwafiq masuk mana? Dari 3 tipologi itu.
Lho apanya? Wis gak ero aku. Terserah sampean kalau mbok nendi. Lho iya. Menyelamatkan diri. Iya kan? Kalau kemudian urusannya itu semua akan sambung kepada Wali Songo. Iya. Kan gitu. Nah tinggal Wali Songo ini berarti kan semuanya punya nasab. Iya, iya. Tinggal nasibnya yang belum jelas. Lho ya, Misalnya, Kiai Hasyim Muzadi iya. itu punya nasab di kakek buyutnya yang ke atas. Iya. Tapi beliau mengakui kalau Itu iseng aja dia, iseng aja. Semua punya. Jadi kalau dari jalur peralihan dari Brahmana, Iya. jadi makanya kan kemudian di Indonesia itu, ketika yang bawa Islam itu saudagar, kan tidak bisa. Karena Hindu itu Brahmana, yang boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama ini kan Brahmana. Kasta Ksatria nggak boleh ngomong, kasta Sudra nggak boleh ngomong. Sudra itu petani pedagang, Wesya itu pegawai. Jadi pegawai itu nggak boleh ngomong. Nah yang boleh ngomong itu Brahmana, agama. Makanya ketika Islam disebarkan ke saudagar, nggak bisa masuk, karena saudagar itu Sudra. Sehingga kemudian yang punya konsep sejajar dengan Brahmana, Wali. Wali inilah yang kemudian membuat Islam itu bisa masuk. Karena wali ini sama-sama la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Gitu. Nah, kalau diurut dari peralihan ini, proses pertanggungjawaban nilai yang kemudian diemban pada khasanah lokal yang menggunakan local genius, indigenous knowledge, indigenous culture. Nah, ini wali. Nah, semuanya itu punya jalur ke situ. Tinggal dari sisi mana. Artinya kan bahwa kemudian ini memutus mata rantai cerita tentang peralihan agama ke sisi nasab. Kan gitu. Karena kemudian nenek ngono sing dina sampe kaji Nabi tok. Yo, Habib Sopo. Gitu. Nah, cuman kalau dalam bahasa Kiai Hasyim mungkin ya sekedar tidak terlalu menonjolkan. Nah, karena nasab itu kan darah. Semua punya. Ya, jadi semua punya jalur. Iya, Semua punya. Itu awalnya. Bahkan kalau kemudian disebut nggak ada pokoknya nasab itu ya kayak awal. Semua awalnya juga nggak ada nasabnya kalau gitu. Yang besar-besar ini juga awalnya juga nggak ada sama. Hanya kemudian ketika kemudian generasi kedua, ketiga, kayak nasab sini. Gitu lah, itulah kemudian makanya saya tanya basis epistemologinya ini kan mesti, tapi kalau sudah jadi disertasi ya nggak apa-apa. Artinya bahwa ini kan kita berbicara tentang konten analisis, ya kan? Nah, tinggal ditarik deduktif induktifnya gitu, di dalam sekolah. Nanti paling ya geser-geser titik ke imperatif kategorinya. Kan biasanya ngono gitu kalau sekolah. Nah itu semua di sini ada pondoknya. Ada. Ada. Ini sama di Minggir sana. Betul. Namanya? Ya rata senengi. Itu makanya saya cek di Google. Hanya salah satu pengasuh di Sleman gitu. Mas sama kan Kebuireng itu kan ada jenengi. Nama saja. Oh iya. Dulu ini kan pada Jombor. Ya, masa pesannya itu Buireng gitu. Sama kayak Kebuireng kan ada jenengi. Awalnya kan gitu. Sunan Ampel, ya karena di Ampel. Oh tidak dinamakan ini aja daerah sini. Pondoknya. Ya Jombor gitu. Ini kan Jombor. Nama desanya. Enggak, nama desanya. Iya. Oh, Jombor. Iya. Nah ya gitu aja. Udah ngaji. Apa Gus Muafid posisi di Lamongan. di Lamongan. Ya, Ada pondoknya juga. yang ngaji. Kiai Kampung. Ya gitu. Nek sebut yang nyebut Kiai Kampung Gus Dur. Iya, Kiai Surau. Iya. Ya kan di kampung-kampung. Misalnya dari tipologi 3 itu dengan melihat ini saya namakan masuk tipologi Kiai Nasib Gus Muafid. Ojo.
Ya ini sop aja. Oke, ini so. Tambah enak saya. Bukan. Kalau dari bukan penjelasan Gus Wafi tentang kiai sop apa terminologinya? Ya ini sop kan ya oleh bagian, selalu oleh bagian. Iya, itu. Apa nih? Terminologi penjelasan apa kiai sop? Kiai sop itu seseorang yang diperhitungkan masyarakat menjadi kiai atau dipanggil kiai, tapi tidak punya pondok pesantren, tapi punya majelis taklim. Kayak Habib Lutfi ya. Nah, itu masuk nisab bagi saya. Kalau selama Gus Muafik ini ada pondok pesantrennya, berarti Masih. kalau jenengan masih mempertahankan nisab tidak apa-apa. Nanti dijelaskan yang paling akhir ini apa endingnya. Iya. Ya ono dulu kan ono kabeh. Ini kan basis epistemologinya itu kan. Iya. Semua punya. Kalau menurut Gus Muafik, nisab itu apa? Kiai nisab. Apa? Terminologinya. Ya kabeh iki kiai, tapi ono sing kiai iki ora untuk bagian. Jika kapan ada duwe, apa sih apa? Ya ini kan kiai ya di duwe, ya Suge. oke, ono kiai nisab. Nah, ono tamu gak ono jajan ini kiai nisab. Dari kampus itu Gus. Lho lah iya kan nek teko gak ono jajan. Ya aku oleh bagian. Lungguh-lungguh oleh bagian iki jadi kiai nisab. Oleh nisab. Berarti Gus Muafik lebih cocok masuk ya tipologi kiai nisab. Ya enggak ngerti. Sampai yang sing takut aku lah, aku tak sampai tak aku takut apa? Enggak, saya tanya dulu dijawab. Enggak bisa. Oh, enggak jawabnya. bisa. Kan ya peneliti. Iya peneliti lah, nih sampai takut aku lah, aku takut sopo. Tapi kalau kembali yang tadi, jawabannya nisab. Nek jenengan sudah jawab yang tadi. Dia nggak bisa sesederhana itu kalau Iya. Lho yo nasab yo ono. Hmm. Nasib yo ono. Nisab yo lah. Ono kiai iku. Nasibe dadi kiai. Tapi gak di duit belas yo ono. Iya, iya. Kak. Hmm. Ya kaulen nisab belas. Hmm. Ning duwe so ono wong mati ya dhek sing ngurusi ono tapi gak di duit. Sampai direwangi utang-utang. Iku yo ono. Lha iku yo iki nasibe. Tapi ora untuk nisab. Iya. Ngono sing untuk nasab. Ya ngono. Ya ora ono nasibe, ya ora ono nisabe. Tapi yang dimaksud kiai nasib itu bukan nasibnya jadi kiai enggak. Apa? Ya itu tadi seseorang dari disertasi. Ya enggak lah, saya kan ngerti Kiai Hasyim. Dulu Kiai Hasyim maksudnya begitu. Oh gitu. Guyonan. Iki jenenge guyonan tadi serius iki ya. Saya ngerti Kiai Hasyim guyonane itu. Oh kita guyonane Kiai Hasyim di mana-mana Iya, seperti iya. itu. Gitu. Kiai. Saya kita mau ono meneh. Wong yang itu nasabnya baik ini nasibnya. Ya saiki ono karena umat, Kiai kan punya umat. Iya. Ono saiki Kiai kita punya umat. Ini duwe subscribe. Tapi jamaah ya non kan gitu. Iya jamaah like. Iya, iya. Jadi iki wis corone ngono wis penelitian lah apa sih kita. Ojo diterusno gitu penelitian iki. Iya. Karena ada kiai-kiai yang kemudian hidupnya freelance. Tapi Ya, ini memang lama disertasi saya tahun 2012. oh ya lewat fasenya, masa milenial udah lewat. Akhirnya kita tingkatkan menjadi tiga-tiganya, kita ditantang untuk meneliti tiga ini. Oh, tapi eranya udah lewat. Iya, eranya lewat. Oh, saiki ngaji ku ora ono menungsane kok. Iya. Yang penting punya kamera nih. Kamu tuh punya kamera, ono ngene nih. Sing dialek Google. Apa itu? Action. Dibayar. Semua kiai itu ya. Semua kiai itu punya nasab. Semua kalau ukuran nasab adalah orang tua yang baik gitu. Iya, iya. Itu nasib. Dia banyak disebut kiai ya gitu. Iya. Tapi orang sing gak itu nisab. Paling bagian. Kalau bagian. Saya dapat bagian.
Makanya dulu Gus Dur bilang kiai kampung ben oleh bagian. Nolong itu. Nolong. Iya kan, dan setelah itu memang semua dapat bagian. Itu kan karena kemudian politik juga datang ke kiai kampung seiring dengan partisipasi politik, demokrasi langsung ini kan, demokrasi prosedural ini kan, ya kalau punya teman ngajak teman, kalau nggak punya uang beli kan udah gitu. Gitu, jadi basisnya ini sebenarnya sudah mulai bergeser. Oh, sekarang ada, ya itu nggak pernah ketemu umat itu juga ada disebutnya. Dia berdiri di depan kamera. Gitu ya. Ya zaman now. Oh ini zaman now. Kulo kan jenengan dhisik rada kaya ngeten iki wae lho gimana teko. Ngaji dengan berbagai masalahnya. Aku lungguh ning Cagak, iki Kiai Cagak. Kiai Imat ya. Kiai Cagak lho. Itu dengan berbagai dinamikanya. Ono teko njaluk suwo. Berarti kan saya mewakili Kiai Sengkelat. Jual tanah itu. Ya, nah, itu kan. Nah, itu wani. Itu kan loh, artinya itu interaksinya kan interaksi yang mewakili kiai-kiai kuno. Tapi sekarang dalam epistemologi baru mau kiai surau mati. Kiai freelance. Medsos. Ada. Mungkin. Generasi kesekian. Nah, makanya kadang itu kita itu ngitung yang baik-baik aja, tapi di generasi ke seberapa udah kenteng pasar. Ya, jadi secara tipis-tipis semuanya ada. Jadi tipis-tipis kiai itu semuanya ada nasabnya. Nah, nasibnya celuk kiai. Ya udah sih wong cita-citanya dadi kiai gitu enek. Saya dulu juga nggak tahu. Betul diceluk kiai gitu. Ini padahal aku sih ini ono kiai kebun ini, kiai selamat, tombak kiai pleret. Jadi predikat yang diberikan oleh masyarakat. Nah, itulah yang berat. Jadi yang ngasih nasib ini masyarakat. Iya. Artinya tidak ada kemudian keinginan. Nah kalau misalnya terus, makanya saya biarkan ini aja. Mengalir, tapi kok murah aja nengi, bodoh opo rata aja nengi. Aku itu celung kiai. Padahal bocah ngaji rata aja nengi, pondok pesantren Jombor, buat tidak begitu. Tapi tetap aja punya diceluk ya. Karena Tidak ada, pakai tidak makan. sama sekali tidak ada. Gimana? Bocah-bocah ngaji, bocah sekolah, banyak. Tapi yang data kayak plakat ya. Lir gitu. Jadi saya tidak pernah kemudian memanggil orang itu dok. Sekolah, berarti itu paksa. Waktunya kapan Itu jam-jam ngaji. Dan saya nggak begitu dengan Medion. Malam ini saya harus ke Medion. Lah ya itu, makanya kok terserah pendidikan lain itu tulis dewi nunggu. Mau masuk di definisi yang mana sekarang nggak tahu. Itu nasib ya banyak ini diceluk kiai. Misop, mulai. Wong kiai surang sarungan ngono ya duwe apa duwe. Wayahe orang berkendara kita juga punya kendaraan. Wayahe wong duwe handphone kita juga punya handphone. Artinya kita misop kan juga dapat. Jadi wayahe lumrahe wong liya kaya ngopo kita juga punya. Waktu ya orang pakai handphone kita bisa pakai handphone. Wayahe orang internet itu bisa pakai internet. Nah itu makanya karena itu guyonan dulu sebenarnya itu guyonan Ki Hasim. Tapi guyonan itu mungkin kalau secara internal memang guyonan. Tapi kemudian sekarang seiring waktu munculnya tokoh-tokoh agama yang tidak berbasis kepada ini ya basis pesantren, nah itu mungkin analisisnya kalau analisisnya nggak ke dalam luar kan gitu. Memang ini penelitian yang sudah ketinggalan. Tapi bagi saya dengan munculnya status-status yang di medsos ini membantah gitu. Nah iya, makanya itu lebih spesifik itu.
Ya Kiai Mu'alaf, tiba-tiba umat ngomong dan lain-lain. Sekarang kan mulai banyak, terus kiai yang ustadz sebenarnya. Apalah sebutannya. Jadi untuk membedakan istilah kiai sama ustadz baru nggak punya. Itu kan, jadi kiai sama ustadz. Jadi, karena kemudian innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ini nggak terpenuhi. Mas'ulnya ulama itu kan yakhsyallah. Yakhsyallah itu basisnya dididik di pesantren dengan ilmu wirasa, sabar, ikhlas, syukur itu melalui proses pewarisan. Tapi sekarang ilmiah itu didapat tanpa itu juga bisa, karena Google bisa memfasilitasi itu. Medsos. Jadi mas'ulnya ulama yang yakhsyallah itu tanpa harus melewati pesantren. Kalau satu ayat, satu hadis Bisa di situ. ustaz, ya. Tapi ulamanya kalau nebat dalam bahasa Al-Quran tidak makrifat. Ulamanya nakiro. Kan gitu. Karena nakiro kan nggak bisa jadi mubtada. Mubtada itu kan syaratnya makrifat. Iyalah mubtada kalau nakiro itu khobarnya mubtada, mubtadanya muakhar. Itu tetap nggak jelas. Iya jelas. Pak No. Iya. Nah makanya kemudian pesantren itu basic utamanya. Ini kan sebenarnya adalah basic turunan. Turunan dari proses komunalismenya Rasulullah dengan sahabat, berbagi rumah, berbagi waktu. Ya, sunnah paling berat lah. Nah, itu bisa diambil oleh pesantren. Sehingga kemudian proses yakhsyallah itu bisa ditransfer melalui mekanisme pendidikan wirasa. Sabar, syukur, ikhlas. Nah, sekarang di zaman medsos, di zaman dunia ini kan nggak ada. Ini kan sudah hilang. Tapi orang bisa pintar karena apa? Karena media memfasilitasi itu. Dan sebenarnya juga zaman ini kan juga nggak jauh-jauh dari zaman yang sudah digambarkan oleh Allah. Kan udah nggak jauh-jauh. Nabi kita ini kan nabi yang pernah dinaikkan ke langit, ditunjukkan cloud-nya Allah kan. Namanya Lauhil Mahfuz kan cloud-nya gitu. Yang isinya dengan berbagai sekian filenya di sana. Nah manusia terhubung dengan sana karena punya roh kan gitu. Itu kan sama dengan dunia hard disk kan, yang turun kemudian kita chipkan dengan kartu dengan apa kan sama. Jadi dari dulu sudah seperti itu. Makanya kita punya teknologi tawasul itu, teknologi online kan, dengan cloud sana. Orang Yahudi Nasrani bayangkan tentang kotak apa Tabib Sulaiman. Orang Yunani bayangkan kotak Pandora. Orang Jepang kan bayangkan kotak Doraemon. Iya, jadi akhirnya kemudian makanya umat Rasul ini jangan mundur sekarang. Nabinya udah cloud kok. Umatnya sekarang masih pakai cingkrang, masih apa ini udah mundur. Nah, problem utamanya sekarang adalah basically ulama yang tadinya punya prinsip sabar, syukur, ikhlas dalam konsep yakhsyallah, innama yakhsyallah min ibadil ulama ini tidak terpenuhi. Gitulah. Jadi kealiman-kealimannya ya dalam bahasa Kiai Makhrus dulu kealiman yang nakiro. Ya artinya kan kalau nakiro kan nggak bisa jadi mubtada. Mubtada kan syaratkan ma'rifat. Enggak, khabari muqaddam tadi. Baru rofa kan. Kalau ini terjadi baru yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina gitu. Rofa sendiri kan berat. Kan gitu. Berat. Domah berat. Kuku ini di ruku dikeplak. Untuk persiapan ngadepi isim mufrad, ngadepi jamak taksir. Lah kalau itu nggak jangkep ketemu jamak muannas nggak salim. Mana sudah salim? Gelotok kan. Iya, lah gimana sekarang? Jadi mubtada juga udah berat. Karena mubtada ini saya kira masyarakatnya wis jamin, tidak butuh mubtada. Mendapatkan oleh-oleh juga udah nggak seneng, wong tanwin tidak mau karena gerumun sorif. Gerumun sorif. Lo akhirnya paling asik kan kemudian jadi i'rab. Ya tergantung amil yang masuk itu. Takdiru akhir kalim takdiron Allah pun diambilin oleh tergantung amil sing mlebu. Nah itu dari akhirnya kemudian nisabnya itu yang masalah. Iya kan? Nisabnya entah dari mana.
kan gitu, karena punya kekuatan untuk mengelola itu tadi, manajemen nasib tadi itu. Akhirnya nisabnya ya mau diambil dari mana? Nah, ya kalau ada pilkada ya ada nisabnya. Nah kan, kalau ada pilkades, ada pilkades, ya nisabnya. Bagian sowan-sowanan. Nah, gitu. Jadi nisab ini juga bagian dari apa yang didapat dari mengelola nasib. Meskipun asobah ngoten Gus. Ya soba, mungkin ya kadang walaupun kudune bagian itu kabeh dipaksa dadi asoba. Syukur cek entek. Cek enek. Mbok binafsi mbok ma'al ghair pokoknya. Ma'al ghair. Syukur-syukur ma'al ghair kan. Ya gitu. Leres. Jadi ini memang bagus untuk apa ya, sekedar memahami positioningnya masing-masing. Nggih. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang epistemologi, sesuatu yang apa didasarkan pada landasan-landasan mantikti, ya memang perlu dibicarakan ulang. Tapi bahwa real problemnya ada di masyarakat sebetulnya. Iya. Tapi penjenengan sudah betul, Manida itu sesuatu yang ada, walaupun basis analisisnya mungkin bisa diperdebatkan, tapi fenomenanya ada. Fenomenanya nyata. Jadi ini berbicara tentang fenomena yang epistemologinya nggak pernah dibicarakan, tapi fenomenanya ada. Bukan kemudian karena epistemologinya nggak ada, fenomenanya dipaksa nggak ada, kan nggak bisa begitu. Ini fenomenanya ada, real fenomenanya ada. Maka sesungguhnya yang paling pokok adalah membangun basis epistemologinya. Gitu loh, barangnya ki ono. Gitu loh, sama dengan sekarang. Barangnya ono. Semua struktur negara ini Islam. Rakyat menjadi struktur rakyat. Kan gitu. Terus kemudian musyawarah. Lantas wilayah. Kalau namanya wilayah itu pasti daerahnya wali. Nah, akan tetapi bahwa basis epistemologinya wali ini kan hampir nggak ketemu. Terminologinya ketemu, epistemologinya wali itu apa? Referensinya apa? Ya memang wali itu nggak pakai referensi. Karena wali itu kalau butuh sesuatu langsung berhubungan dengan cloud. Kalau Rabbuna wa mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzanu. Makanya banyak orang salah paham tentang wali. Wong wali kok digoleki referensi. Nggih. Berbicara wali sekolah yang londo, ya ora ketemu. Jadi barangnya ada, epistemologinya nggak ketemu. Karena bahasa epistemologinya diambil dari teknologi modern positivistik. Ini benar yang kaji itu. Tapi kemudian ya memang dia harus, kalau berbicara tentang itu terus bergerak sesuai dengan perubahan zaman. Kan gitu. Karena basic epistemologinya adalah basic epistemologi apa? Sesuatu yang memang fenomenal gitu aja. Nah fenomena itu kan nggak pernah berhenti, dia terus berkembang. Iya, orang suka nggak suka ya namanya basis epistemologinya mobil itu ya gravitasi, apa, macam-macam banyak lah. Tapi anak sekarang semuanya mancal mobil nggak ngerti basis epistemologi. Itu kan sama dengan itu lah. Padahal kalau ngerti sembahyang ngerti toharo gitu. Ya itu makanya. Ini benar semua. Nah, monggo persoalan penjenengan mau mengklasifikasi. Iya. Terserah penjenengan, pokoknya semuanya ada. Semuanya ada. Kiai semuanya punya dasar. Karena kiai ini sebenarnya ada terminologi lokal. Makanya dia bukan bahasa Arab. Makanya nggak bisa terus kuyahan. Gak bakis ngawaning ya. Nawaning. Nah itulah. Itu. Makanya titik-titik lemah berhadapan dengan epistemologi positivistik ini kan juga hermeneutikanya ruwet kan, gitu lah. Apalagi kalau sudah berbicara tentang siro, tapi itu ada real life, ada narasi, ada historiografi, ada ideologi. Nah di tempat kita itu
real life-nya ada, narasinya ada, historiografinya nggak ada. Jangan ini yang punya tugas pengolahan itu apa? Habib kok enak, saya kok suruh banget ini. Enak dia, gitu loh, enak dia. Iya, walaupun beloknya kemana kan juga suka aja, kita juga nggak pernah ngecek, dan gitu. Gesernya dari Said Ali bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir kan melahirkan Alawiyin. Sudah sampai di situ. Nah, yang turun kepada Said Muhammad, Said Ali, terus Said Ali Khalid Qasam, turun ke Said Ahmad Sofyan Mirbat, turun ke Said Alawi Amir Fakih, turun ke Said Abdul Malik. Ini dianggap sudah keluar. Klan, makanya ada keributan dengan klan Nah, itu. Nah, ya wis iku wis fenomena. Kok karo anu. Wong ora dulur wong ora. Nggih. Persoalan soal iki royoan nisab ngono kan. Nggih. Nisab turun nih. Nisab. Nggih, monggo lah kalau itu. Ya, karena itu juga penting tapi nanti dinaikkan pada fenomena kepatuhan. Dan semuanya kan berbasis kepatuhan. Termasuk sesi tadi itu ya 3. Ya. Nah, syukur ikhlas. Itu yang tidak ada selama ini. Ya, dan itu prosesnya menggunakan proses pesantren. Itu kan kurikulum itu kan diajarkan. Nah sekarang kemudian Karena peran difasilitasi itu teknologi tanpa itu bisa terjadi seorang menjadi alim. Jadi ulama pun bisa tanpa dibangun. itu. Karena iya, karena ya tapi nakiro. Iya. Oke. Ya terima kasih Gus atas ngobrolnya tentang apa Kiai Nasib, Kiai Nisab, sosiologi new variants of pesantren leader. Semoga ini menjadi apa penelitian yang fenomenal dan masuk jurnal internasional. Ya, Amin. Maaf. Mau tadi itu kan orang-orang yang datang dengan berbagai fenomenanya. Lah ya itu. Walaupun ora dijenengi itu ono kaya gitu kan. Tetap datang. Tetap datang. Per hari Saya aja datang. dokter hotel. di kantor. Saya dapat telepon dari apa? Telepon jenengan dari Mas Anam, Dr. Anam. Oh. Samsul Anam Lamongan. Nggih. Pak Lakia. Ika anu, Ika PMI. Ika PMI dan Ika apa? Sunan Derajat. Sunan Derajat. Pondok Sunan Derajat. Ya Gobur. Anam Sulanam. Tanam. Nggih. Depak nih. Mboten dosen UIN dia. Oh, anak dosen UIN. Nggih, Lamongan. Nggih. Asal Jembangkan. Pangkah nih kan. Nggih. Memang ini problem yang barangnya ono. Nah, kan coba dicari basis epistemologinya.